Wakum Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran hebat melalap Pasar Ciampea, Kabupaten Bogor, dan Pasar Hewan Sawala, Dauan Majalengka. Saksi di sidang peninjauan kembali Saka Tatal di PN Cirebon yang menyatakan ada penyiksaan saat pemeriksaan dibantah Ibtu Rudiana. Polresta Bandung menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas kelas 2 narkotika Jelekong, Kabupaten Bandung. Informasi pertama untuk Anda, kebakaran hebat melalap Pasar Ciampea, Kabupaten Bogor, dan Pasar Hewan Sawala, Dauan Majalengka. Akibat kebakaran, puluhan kios di Pasar Ciampea ludes dan belasan ekor domba di Pasar Hewan Sawala mati. Puluhan kios yang ada di Pasar Ciampea Baru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Selasa sore ludes terbakar. Menurut aksi, api muncul sekitar pukul setengah 4 sore dari kios makanan di Blok C1. Akibatnya sekitar 78 kios di Blok C ludes. Kerugian material akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran hebat juga melanda Pasar Hewan Sawala Desa Cideres, Kecamatan Dauan Majalengka, Rabu dini hari. Besarnya kobaran api membuat warga maupun penjaga pasar hewan hanya bisa menunggu datangnya petugas damkar. Kebakaran pun baru berhasil ditangani 2 jam kemudian setelah 2 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Api yang pertama diketahui muncul dari atap kandang domba, menghanguskan 16 ekor domba dengan kerugian mencapai 26 juta rupiah. Berita selanjutnya, tabrakan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di ruas Pantura, Subang, Rabu pagi. Posisi kendaraan yang menutup badan jalan sempat membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang. Tabrakan beruntun melibatkan mikrobus travel, dump truck, dan mobil box pengangkut paket di ruas Pantura, Sukasari, Subang. Musibah terjadi di jalur dari arah Jakarta menuju Cirebon. Kecelakaan terjadi akibat dump truck yang berhenti akibat mogok di pinggir jalan, tiba-tiba diseruduk mobil box pengangkut paket, dan di belakangnya mikrobus travel tak bisa menghindar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun pakai mobil yang menutup badan jalan sempat membuat arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Cirebon macet total. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Serang warga di kawasan Bantar Kemang, Kota Bogor, anggota geng motor ditangkap polisi. Dari tersangka terungkap penyerangan dilakukan demi konten yang diunggah di media sosial untuk mempromosikan judi online. Unggahan rekaman video gerombolan geng motor yang menyerang warga di Bantar Kemang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor di media sosial ini menjadi dasar polisi menangkap 5 orang tersangka yang melukai seorang warga dengan senjata tajam. Ironisnya dari keterangan tersangka, mereka sengaja melakukan penyerangan untuk kebutuhan konten di media sosial. Konten kekerasan tersebut dipakai untuk mempromosikan judi online dengan imbalan 300 hingga 900 ribu rupiah per pekan. Hasilnya mereka gunakan untuk tawuran dan pesta miras. Apakah akan melaksanakan kegiatan tawuran ataupun berkelompok mereka jalan-jalan. Pada saat itu terjadi, disisipkanlah portal-portal ataupun informasi terkait dengan judi online, di mana anak-anak kita ini mendapat keuntungan 900.000 sampai dengan 350.000 per episode ataupun per minggu mereka melakukan kegiatan. Dari tangan para tersangka, polisi menyita senjata tajam, bukti transfer, hingga tautan situs judi daring sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, mereka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.
Sidang peninjauan kembali yang diajukan mantan terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki di Pengadilan Negeri Cirebon menghadirkan sejumlah saksi dan ahli. Saksi menuturkan penyiksaan yang dilakukan untuk memaksa mereka menjadi tersangka. Sedang ayah korban Eki sekaligus anggota polisi yang menangani kasus ini membantah keterangan saksi tersebut. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal, mantan terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki tahun 2016 lalu hari Selasa kembali digelar dengan mendengarkan kesaksian Renaldi yang sempat dipaksa mengaku sebagai pembunuh Vina dan Eki. Aldi mengaku dipukuli hingga dipaksa minum air kencing bersama 8 terpidana lainnya, termasuk Saka Tatal oleh polisi yang memeriksa. Saya sakit itu dipukul sama anak keluarga waktu dipukul. Masih lebih mati daripada saya dipukul, Pak. Sampai saya pulang dari tembak 3 kali. Saya suruh lari, saya udah lari, Pak. Saya di depan situ udah lari. Sampai pulang menjut, Pak. Mang Jaka tahu, karena saya tahu, Bapak semua disiksa. Sama ada tamu juga dibakar, Pak. Apa upaya kamu untuk membantu mereka lepas dari masalah itu? Ya, cuma maunya yang semua itu pulang, Pak. Itu orang tahu, orang masa ya buat tumbal. Kamu percaya kata bahwa dia disiksa, dikasih minum air kencing? Ya saya juga di situ, Pak. Saya di situ lama disiksa, Pak. Minum air kencing? Saya minum 1 gelas, atas 1 gelas. Ia bahkan sempat tak bisa berjalan akibat kerasnya siksaan. Aldi yang tetap menolak mengaku terlibat atas kematian Vina dan Eki akhirnya dilepaskan. Namun kakaknya Eka Sandi menjadi terpidana dan saat ini masih berada dalam penjara. Hakim itu soal itu saya tuh dikeluarin. Tapi dikeluarin itu saya masuk lagi ke kanit. Dimasukin kanit lagi. Yang lain borgol pada 2, saya 4. Tadi digaji 2, borgol 4. Namanya kan sama si Ucitato. Ucitato kan Ivaldi, saya aja Renaldi. Saya yang lagi berat sana, Pak. Pelaku pertama. Saksi demi saksi yang mengungkapkan kejanggalan penanganan kasus ini di persidangan peninjauan kembali memancing reaksi keluarga korban Vina dan Eki. Ayah korban Eki, Ibtu Rudiana yang sempat menghilang, tiba-tiba muncul bersama kuasa hukum keluarga Vina. Polisi aktif yang menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan tersebut menyatakan 8 terpidana itu ditangkap berdasarkan informasi dari saksi Aib dan Dede. Ia juga membantah menyiksa para terpidana saat pemeriksaan. Kalau saya mendasari informasi dari saudara D sama A, yang mana dia melihat pada saat malam minggu ada upaya penganiayaan dan pengejaran. Info dari Aib, kalau dia melihat dan nampak orangnya, sekitar jam 16 Aib telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam minggu sedang berkumpul di depan SMP 11. Dan datanglah kami ke sana, kemudian dengan baik-baik, Bang, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor. Setelah di kantor, 15 menit kemudian mereka mengakuin kalau mereka yang melakukannya. Bagaimana orang baru ditanya langsung mengaku? Tentunya ada upaya kami untuk apa benar disiksa, Pak? Tidak ada, Pak. Kuasa hukum keluarga Vina di tempat yang sama juga menyatakan novum yang diklaim dimiliki telah digunakan pada persidangan kasus ini tahun 2016 lalu sehingga tidak layak untuk mengajukan peninjauan kembali. Foto yang diajukan itu yang disebutkan novum sudah diajukan sebagai bukti dalam perkara, berarti bukan novum. Kalau tidak ada novum berarti tidak ada PK, tidak ada dasar untuk PK. Sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon hari Rabu mendengarkan saksi fakta dan ahli yang diajukan kuasa hukum Saka Tatal sebagai pemohon. 3 saksi fakta yang hadir adalah Deddy Mulyadi, Teguh dan Marwan, serta ahli mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji, Reza Indragiri, dan Dr. Budi. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Cirebon Selasa lalu. Mereka meminta dugaan peradilan sesat dalam kasus kematian Vina dan Eki 8 tahun lalu diungkap tuntas. Ini doang, Bapak. Suatu pesan dari kami, Bapak.
Cekcok antara masa Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia dengan polisi dan karyawan Pengadilan Negeri Cirebon ini terjadi Selasa lalu saat mereka berusaha memasang spanduk kecaman di depan kantor Pengadilan Negeri Cirebon. Tindakan itu dihalangi petugas hingga sempat terjadi saling dorong. Mahasiswa dalam aksinya meminta penegak hukum mengusut tuntas dugaan rekayasa kasus dalam kematian Vina dan Eki 8 tahun silam.